Dengan nyawa itu masih bisa bergerak, berjalan, melihat, mendengar, berpikir, merasakan, sehingga sempat hadir ke masjid yang kita cintai. Syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah junjungan alam, Nabi yang paling mulia di sekian daripada ribuan nabi. Orang yang paling mulia, orang yang paling suci, dialah Nabi Muhammad SAW. Pantas kita agungkan, pantas kita besarkan atas dasar perjuangan yang amat begitu berat melawan kekafiran, melawan Yahudi, melawan Nasrani. Walaupun kita sekarang umatnya banyak yang mengikut akan peraturan-peraturan orang Yahudi dan Nasrani, maka mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari di dalam hembusan nafas kita, detik demi detik, menit demi menit, jam berlalu, hari pun berlalu, minggu sampai bulan bahkan tahun, mari setiap saat maunya kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, melihat kondisi zaman sekarang, maka khatib ingin mengambil daripada satu ayat dan beberapa ayat daripada surah dari Al-Quran, yaitu surah Hud ayat 102. Apa kata Allah? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Ayat ini, sebelum ayat ini Allah bercerita tentang Fir'aun yang mendapatkan azab beserta kaum-kaumnya. Tapi kita ambil ayat yang satu ini, apa artinya? Wa kadzalika, dan demikianlah akhdhu rabbika idza akhadha al-qura, ketika Allah memberikan azab kepada, karena penduduk di negeri itu, mulai dari pemimpinnya, bawahannya, sampai rakyatnya, wa hiya zalimatun, banyak yang zalim. Inna azabu alimun sadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka kita lihat zaman sekarang, di mana-mana bencana zaman sekarang ada, mulai dari gunung meletus, banjir di mana-mana, menghanyutkan rumah, membenamkan kampung, gempa silih berganti datang, musibah ini itu segala macam di negeri kita ini banyak. Pertanyaan, apakah musibah banjir, gunung meletus, gempa itu murni dari alam? Ternyata Al-Quran menjawab tidak. Ketika Allah menimpakan suatu musibah, suatu bencana kepada suatu kaum, kenapa? Karena di dalam kaum itu pemimpin-pemimpinnya banyak yang zalim. Makanya Allah timpakan musibah. Kita lihat zaman sekarang, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita umat Islam dizalimi, Pak. Di mana-mana sekarang kita seakan-akan ikan, seakan-akan ayam. Kenapa? Dikepung. Mau ke sana dikepung, mau ke sini dikepung. Ikan kan begitu, di atas dijaring, di bawah dijalan, di tengah dilepas. Begitulah umat Islam sekarang, tiada kebebasan, tiada kemerdekaan, dizalimi setiap saat. Makanya kezaliman yang banyak sekarang bahkan bermula dari pemimpin. Memanglah dari zaman dahulu pemimpin-pemimpin itu banyak yang zalim, tidak salah. Sudah banyak dikisahkan Allah, kita tidak bisa membantah. Fir'aun habis karena dia zalim. Qarun habis, kenapa? Karena dia juga zalim. Namrud habis, kenapa? Karena juga dia zalim. Banyak pemimpin-pemimpin yang zalim yang akhirnya dia berakhirkan juga atas kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai zaman sekarang kezaliman itu kita rasakan. Makanya banyak bencana yang ada, baik banjir,
Setiap tangisan orang-orang fakir miskin yang tidak dapat bantuan, padahal sebenarnya dia layak, cuman karena dia tidak punya syarat, dan syarat itu pun tidak disyariatkan di dalam Islam. Setiap tangisan, setiap kesedihan di dalam hatinya, orang yang menghalang-halangi itulah yang menanggung akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Oh, bukan saya yang membuat peraturan. Memang bukan Anda yang membuat peraturan, tapi Anda yang mensukseskan peraturan itu. Oh, bukan saya yang menandatangani. Memang bukan Anda, tapi Andalah yang ikut dalam menzalimi rakyat ini. Sedangkan di dalam agama saja sudah jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalam agama saja bapak-bapak berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada paksaan, apalagi di dalam muamalah keseharian, di dalam kemanusiaan. Kenapa ada pemaksaan? Betapa banyak sekarang ketakutan di dalam hati bapak-bapak. Kita bicara di dalam hati nurani sesama manusia, sesama umat Islam. Betapa banyak ketakutan sekarang di dalam hati bapak-bapak. Dan ketakutan itu akan ditanggung nanti azabnya oleh orang yang membuat takut itu. Kenapa kita harus takut? Kalau kamu sekarang saja Anda sudah jelas ragu. Kalau Anda ragu, Pak, jangan pergi ke hal-hal yang lain. Yakinlah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ketika engkau ragu kepada sesuatu, maka tinggalkan sesuatu itu. Jika engkau kerjakan yang engkau lakukan itu, maka kebinasaan yang akan datang kepada. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memang beginilah dunia, Pak. Semakin lama, semakin sulit. Semakin lama, semakin sempit pergerakan. Maka Allah sedang menyaring siapa yang bertahan atas keimanannya, kekokohannya, tidak mau ikut tentang peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Allah sedang menyaring, bertahanlah dia. Jikalau sekarang saja dia tidak bertahan karena hanya ingin mendapatkan sembako, karena hanya ingin mendapatkan ini itu segala macam, dia tidak bertahan. Maka pertanyaan kita nanti, jikalau Dajjal yang asli datang, Pak, dia tidak akan memberikan setetes air kepadamu jikalau engkau tak mengakui dia Tuhan. Sekarang saja Anda sudah ragu, apalagi nanti. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Karena ketakutanmu tidak akan memperlambat kematianmu. Dan keberanian saya yang berbicara, keberanian Bapak yang berpegang teguh tidak akan mempercepat kematianmu, Pak. Berani Anda tidak akan mempercepat kematian. Takut Anda tak akan memperlambat kematianmu. Kematianmu akan tetap yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita di tempat kita ini, di negeri kita ini, mari kita saling rangkul. Siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak mau jangan ada paksaan. Sebelum nanti azab Allah datang. Betapa banyak orang sekarang ketakutan di dalam hatinya, cemas memikirkan. Mari kita ini bersaudara. Innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya kita sesama umat Islam ini bersaudara. Memang kita sayangkan zaman sekarang. Sebenarnya musuh terbesar kita adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itulah pintarnya anak buah Dajjal. Musuh kita sekarang orang Islam itu juga. Banyak sekarang ulama-ulama yang tak berani mengatakan kebenaran. Karena hanya ingin memuaskan kekuasaan, mendapatkan uang segala macam, dia mencari dalil agar bolehlah akan itu terjadi. Terbungkam ulama itu. Maka saya tak ingin melihat ulama-ulama kita seperti itu. Mari berbicara, keluarkan isi hati. Kita di negara yang demokrasi boleh berpendapat, punya hak asasi manusia, tidak boleh ada pemaksaan. Bahkan di dalam agama pun Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Sedangkan di dalam agama tidak boleh ada pemaksaan. Lalu di dalam hal biasa Anda paksakan, maka
tanggung sendiri resikonya nanti, tidak di dunia, nanti di akhirat. Tidak di akhirat, pastilah di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.